Assalamualaikum Bu Julina Ulfa. Waalaikumsalam, Bu Nurhaiba Purba. Selamat siang Bu. Siang Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Puasa ya Bu ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah, semoga puasa kita sampai berbuka nanti ya Bu Ulfa ya. Ya amin Bu. Terima kasih loh Bu Ulfa sebelumnya udah diberi waktu untuk coaching sebentar untuk mengadakan observasi di kelas nanti. Iya Bu. Terima kasih juga loh sudah dikasih kesempatan untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Iya. Begini Bu Julina Ulfa, kalau boleh saya tahu nanti saat observasi di kelas pelajaran apa ya Bu? Pelajaran IPA Bu yang akan saya lakukan saat pembelajaran. Oh, nanti di pelajaran IPA ya. Kalau boleh tahu hari apa itu nanti kita lakukan observasinya? Insya Allah hari Rabu Bu, karena pada saat itu ada memang pelajaran IPA Bu. Oh, di hari Rabu ya les Iya, Bu. pelajarannya ya Bu Julina Ulfa. Iya Bu. Maaf loh Bu Julina Ulfa, sekali lagi mau nanya nih. Itu, Tujuan Bu. pembelajarannya apa nanti ya Bu yang akan Ibu sampaikan rencananya? Tujuan pembelajarannya Bu, kebetulan kami sudah memasuki tema 9 Bu, di situ tentang planet-planet yang ada di tata surya Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di situ adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri planet yang ada di tata surya. Kemudian siswa tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri planet yang ada di tata surya di depan kelas. Itu Bu tujuan pembelajaran saya. Jadi siswa mampu mengidentifikasi planet-planet yang Ciri-ciri ada planet, ciri-ciri Bu. planet yang ada di dalam tata surya, Iya. dan nantinya siswa juga mampu mempresentasikannya di depan kelompoknya di dalam kelas. Iya, Bu begitu. Ulfa ya. Oke Bu Ulfa. Jadi maaf lagi loh Bu, mau Iya, nanya Bu. lagi nih. Kalau boleh saya tahu area pengembangan apa yang hendak Ibu capai nantinya Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian proses dan produk Bu. Di sini di konten ini Bu, saat pembelajaran saya ingin menayangkan sebuah video. Jadi menggunakan InFocus gitu Bu, menayangkan video tentang planet-planet yang ada di tata surya Bu. Begitu. Jadi nanti anak-anak itu saya arahkan menonton video tersebut. Kemudian saya membagi kelompok kepada siswa-siswa saya. Kebetulan siswa saya ini Bu ada 16 orang kan Bu. Dan planet yang ada di tata surya itu ada 8. Jadi nanti satu kelompok saya bagi kepada 2 orang. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan 2 orang tersebut, setiap kelompok tersebut mencari satu ciri-ciri planet yang ada di tata surya Bu. Nanti planet apa yang akan mereka identifikasi ciri-cirinya, mereka sendiri yang menentukannya Bu. Kemudian mereka mencari ciri-ciri planet. Setelah dapat mereka ciri-ciri planet yang mereka inginkan, mereka menggambar planet tersebut. Saya akan membagikan LKPD-nya Bu. Di situ nanti ada gambar planet, mereka lah yang menggambar planet tersebut, kemudian mencari ciri-cirinya. Setelah mereka dapat dari setiap kelompok, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas dari setiap kelompok tersebut. Begitu Bu rencana saya. Jadi area pengembangan yang Ibu akan laksanakan nantinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang mana tadi di dalam diferensiasi konten tadi Ibu akan menayangkan gambar ciri-ciri planet melalui video yang akan disaksikan oleh anak-anak, kan gitu ya. Terus pada waktu prosesnya nanti Ibu akan membagikan anak-anak tersebut berkelompok sesuai jumlah planetnya ya Bu ya. Bu, Tapi mereka memilih sendiri ya Bu, planet yang mana yang mau mereka identifikasi. Iya Bu. Nah, kemudian untuk produknya nanti mereka akan mampu mempresentasikannya di depan kelas dan kelompok mereka masing-masing. Iya begitu. Sangat bagus itu Bu. Jadi mereka itu melaksanakan mengidentifikasi itu sesuai dengan yang mereka minati. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi kita tidak
memilihkan Iya. untuk mereka, tapi Iya. mereka sendiri yang memilih sesuai minatnya. Iya. Ya Bu Julina Ulfa ya. Iya Bu. Nah maaf lagi loh Bu, boleh nanya lagi ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Nah, nanti pada saat observasi di kelas nanti rencananya strategi apa ini yang mau Ibu terapkan ini di kelas? Nah, gini Bu, strategi yang akan saya terapkan itu yang pertama strategi pembelajaran kooperatif learning, kemudian diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Nah, itu Bu rencana yang strategi yang akan saya persiapkan Bu. Oh, jadi strategi kooperatif learning kan Iya, gitu Bu. dengan melakukan diskusi dalam kelompok ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti mereka tanya jawab dalam kelompok kan gitu. Nah, jadi bagus sekali nih Bu strategi yang akan Ibu siapkan ini. Semoga nantinya pembelajaran aktif ya Bu ya. Apalagi tadi sudah akan merencanakan pengembangan diferensiasi kan Bu ya. Iya. Strateginya juga sudah kelompok ini Iya, sesuai Bu. dengan minat mereka ini tadi Iya, Bu, disesuaikan. Nah, jadi begini Bu. Pada saat strategi yang dulu ya, tadi kan Ibu udah merencanakan strategi yang Ibu persiapkan ini, yang akan Ibu terapkan ini tadi strategi kooperatif learning, Iya, ya Bu. kan? Jadi dibagilah siswa itu tentunya ya dalam beberapa kelompok. Nah, berapa lama ini untuk mempersiapkan ini diperkirakan kapan ini Ibu mempersiapkan sebelumnya, berapa waktunya gitu? Gini Bu, ini kan kebetulan hari Senin kan Bu. Jadi rencananya kan observasi kita di hari Rabu. Jadi kurang lebih 1 atau 2 hari begitulah Bu. Jadi karena RPP-nya sudah saya persiapkan Bu. Nah, begitulah. Apakah ada orang lain yang dapat membantu Ibu untuk mempersiapkan ini Bu? Saya akan meminta mencari orang lain enggak sih Bu, saya akan mencari bahan dari internet gitu Bu. Berarti Ibu membutuhkan bantuan membutuhkan bahan yang ingin dicapai itu dari internet Iya, ya, iya, contohnya ya dari YouTube ya. Iya. Jadi kita tinggal mendownload video dari YouTube. Oh, rencana yang sangat bagus ini Bu Julina. Semoga nantinya Ibu dapat menerapkan strategi ini di pembelajaran saat observasi di kelas nanti ya Bu. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Saya sudah tidak sabar loh Bu ini menunggu saat observasi di kelas nanti ya. Iya, Semoga sukses ya Bu ya. Iya Bu ya. Terima kasih loh Bu udah meluangkan waktunya bincang-bincang dengan saya Bu. Ya, sama-sama Bu. Nah, sampai jumpa di observasi kelas nanti ya Bu Julina Ulfa ya. Oke Bu, oke. Assalamualaikum Bu Julina Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pagi-pagi luar biasa. Sudah coba. Kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
menjelaskan ciri-ciri planet yang kalian kerjakan. Coba Ibu mau tanya dulu. Benda-benda langit apa aja sih? Bulan, bintang, meteor, iya, planet termasuk ke dalam benda langit. Jadi pada saat ini kita belajar tentang planet. Ada berapa planet yang kamu ketahui di tata surya ini? Ada 8. Apa aja itu? Merkurius, Venus, Iya, Bumi, iya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ada 8 planet yang mau kita ketahui ciri-cirinya ya. Jadi sekarang ada pertanyaan kedua. Kita berada di planet Bumi. Ya, kita sekarang berada di planet Bumi. Nanti Ibu bagi kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Kelompok 1, planet apa yang mau dicari? Ciri-ciri planet apa? Merkurius, Venus, Ibu. Iya, Merkurius dan Bumi. Kelompok 2, Jupiter dan Venus. Jupiter dan Venus. Berarti sudah 2, 2, 4. Tinggal 4 lagi. Berarti masing-masing kelompok 1-1. Kemudian kelompok 3, planet apa? Planet Mars. Planet Mars. Bagus. Kelompok 5, Uranus. 6. Lanjut. Iya, planet Saturnus. Jadi masing-masing kalian kelompok sudah memiliki planet-planet yang akan dicari ciri-cirinya. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri planet, Ibu mau menampilkan dulu video tentang tata surya, yaitu berisi tentang planet. Dengarkan dulu dari sini, kamu nanti bisa mencarinya. Tata surya. Perhatikan dan Tata disimak. surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips dengan planet kecil atau latai 173 satelit alami yang telah diidentifikasi dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Menurut astronomi audit, planet adalah benda langit yang mempunyai alam. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari, 12.742 km. Memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus. Video kita tonton tentang planet ya, tentang planet beserta ciri-cirinya. Sekarang Ibu mau kalian Ibu bagikan kertas, kemudian kalian gambarlah masing-masing planet yang kalian sebutkan tadi, yang kelompoknya masing-masing. Kemudian tuliskan ciri-ciri planet tersebut di dalam kertas HPS ini. Ciri-cirinya, gambar planetnya, kemudian ciri-cirinya. Nanti setelah selesai, kalian sampaikan di depan kelas. Jika kalian masih kurang paham mengenai video metode tadi, kalian bisa melihat dari. Ayo tepuk dulu kita ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Oke, terima kasih nak Bu Guru. Ini Bu, bagi kertasnya kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Oke, duduk. Kerjakan. Kok dimasukkan, nak? Sudah selesai? Sudah selesai, nak? Masing-masing kelompok? Kelompok berapa dulu yang mau maju? Ayo, kelompok 1 mau maju? Ya, kami persilakan anak kami kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Teman-teman, Udah cepat. teman-teman, saya ingin membahas hasil diskusi kami. Dengarkan ya teman-teman. Oke. Planet Merkurius. Merkurius adalah salah satu dari 8 planet yang ada di sistem tata surya letak. Merkurius adalah planet yang dekat dari matahari. Dari permukaan Merkurius, matahari tampak 3 kali lebih besar daripada jika dilihat dari bumi. Dan sinar matahari 7 kali lebih terang. Ciri-ciri planet Merkurius. 1. Merkurius mempunyai ukuran yang kecil dengan diameter sekitar 4,870 km, serta tidak memiliki atmosfer sehingga perkataan dalam planet ini terlihat gelap dan memiliki suhu yang ekstrim. Itu ciri-ciri dari planet Merkurius. Selanjutnya, Planet Bumi. Bumi memiliki atmosfer yang mengandung oksigen sehingga dapat dihuni. Memiliki air yang sangat berperan penting dalam kehidupan. Jaraknya dengan matahari yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, menyebabkan suhu udara yang di dalamnya tidak terlalu panas. Ciri-ciri matahari. Ciri-ciri bumi berbentuk bulat. Planet ketiga yang dekat matahari, mengandung banyak air dan oksigen, punya lapisan atmosfer, tidak punya kehidupan bertahan. ya, udah. Oke, itu tadi ciri-ciri planet Bumi dan Merkurius. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok pihak berapa? Ayo maju. Maju. Loh. Kelompok berapa yang siap? Oke, kelompok 4. Maju. Apa itu tunggu-tunggu nanti sampai habis? Kalau udah siap maju. Teman-teman, kami ingin membacakan diskusi kami dengan teman-teman. Planet Uranus. 1. Kuat ya. Biasanya berapa? Memiliki cincin. 2. Disebut planet raksasa. 3. Planet terbesar ketiga di tata surya. 4. Namanya dia benda di mitologi Yunani.
Sejak penemuannya, Uranus baru mengalami 2 kali revolusi. 6. Rotasi Uranus serupa dengan Venus. 7. Musim di Uranus sangat panjang. 8. Memiliki 27 bulan. Ya, oke, udah. Oke, grup tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, yang mau maju kelompok berapa? Iya, kelompok 3. Yang kuat ya nak, biar dengar kawan. Kawan, kami ingin membahas hasil diskusi kami dengan kawan. Yang kuat Rehan. 1. Planet Mars mempunyai satelit alami. 2. Mempunyai suhu tertinggi di atas tata surya. 3. Terdapat badai debu terbesar di tata surya. Mempunyai kawah terbuka terbesar di tata surya. Memiliki warna hawa Udah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya maju kelompok berapa? Ayo, kelompok 6. Yang kuat nak, ada teman kawan. Ya, sudah selesai nak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya, kelompok berapa? Tinggal tersisa kelompok 2 dan kelompok 5. Kelompok 2. Teman-teman, kami ingin membahas tentang planet. Planet Jupiter, ciri-cirinya. 1. Jarak dari matahari 778,5 juta kilometer. 2. Radius rata-rata 69.911 kilometer. 3. Planet Venus sering disebut juga bintang wajar atau bintang senja. 6. Diameter Venus sebesar 12.092 kilometer. Udah? Udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 5, silakan. Kami dari kelompok 5 ingin membahas hasil diskusi kami tentang planet. Ciri-ciri planet Neptunus. Berjarak 4,5 miliar km dari matahari. Kilometer nak, dengan KM maksudnya. Kilometer. Kilometer dari matahari. Memiliki warna biru. Planet dengan diameter 49,520 kilometer. Periode rotasi Neptunus adalah 16,6 menit. Periode revolusi Neptunus adalah
tahun, memiliki 8 satelit. Udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik anak-anak, dari hasil diskusi setiap kelompok, kita udah bisa menyimpulkan kan? Planet apa yang planet terbesar? Planet yang terbesar dari 8 planet tersebut ada planet Jupiter. Kemudian planet terkecilnya Merkurius, yaitu planet yang paling apa dengan matahari? Planet yang terdekat dengan matahari. Kemudian planet yang kita tempati dari sekarang planet apa? Bumi. Kenapa sih mesti di planet bumi kita? Apa tadi ciri-ciri planet bumi? Siapa tadi kelompok berapa? Planet bumi. Memiliki air yang sangat berperan penting dalam kehidupan. Iya, di planet bumi ini banyak airnya, banyak sumber airnya. Kemudian apa lagi? Memiliki atmosfer yang mengandung oksigen sehingga dapat dihuni. Memiliki atmosfer yang menghasilkan oksigen. Karena tanpa oksigen kita tidak akan bisa hidup. Karena yang kita hidup itu adalah oksigen. Makanya makhluk hidup banyak tinggal di planet bumi. Itu sebabnya tadi dari gambar dari video yang kita tayangkan nampak kan bahwasanya planet bumi itu berwarna apa? Hijau kan? Berwarna hijau berarti banyak tumbuhan itu menghasilkan apa? Oksigen yang kita hirup. Itu tadi kenapa kita tinggal di planet bumi. Kemudian apa lagi tadi? Planet Merkurius tadi terkecil. Kemudian apa lagi? Tadi kelompoknya planet apa nah? Saturnus. Apa ciri utamanya? Dia memiliki apa? Cincin. Ya kan, cincin itu berbentuk apa dia? Lintasan apa yang mengelilingi orbitnya kan, dia berbentuk. Iya, dia berbentuk cincin mengelilingi apa itu? Iya, mengelilingi planet Saturnus itu. Kemudian Mars. Apa tadi ciri-ciri Mars? Mars? Siapa Mars tadi? Apa coba? Yang mendengarkan tadi? Mempunyai apa dia? Iya, kemudian disebut planet apa dia? Iya, disebut planet merah. Setidaknya kita tahu ciri-ciri yang spesifik yang paling mendasar. Kalau dia Merkurius, planet terkecil. Planet terbesar apa ya? Jupiter. Planet yang paling terdekat dengan matahari? Merkurius. Itu tadi ya. Jadi dari pembelajaran itu kamu bisa mengetahui ciri-ciri planet dari masing-masing yang sudah dibacakan oleh temanmu kan? Jadi nanti tugasmu di rumah coba kau tulis kembali. Tugasmu di rumah kau tuliskan kembali masing-masing 8 ciri-ciri planet itu. Tadi kan per kelompok. Jadi Ibu mau kalian setiap orang menuliskan ciri-ciri dari ke-8 planet tersebut. Oke? Bisa? Oke. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Kemudian hasil diskusi kalian silakan kalian lengketkan di mading kita. Ini dengan menggunakan double tick. Ayo masing-masing kelompok perwakilannya lengketkan ke mading hasil diskusi kalian. Udah lengketkan yang udah dilakukan. Ada
Udah nggak apa-apa, Ru. Kelompok 3 dipasang, menyingkirkan. Iya. Kelompok selanjutnya ya. Kelompok berapa yang belum? 6 sama 5. Sudah sampai. Ya. Oke, udah dilengketkan semua? Belum. Silakan duduk kembali ke belakang. Oke, jadi dari pembelajaran tadi kita dapat mengetahui berapa macam planet, kemudian ciri-ciri dari masing-masing planet ya. Dan kamu bisa melihatnya kembali di mading kita. Jadi pagi hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi dan silakan istirahat. Assalamualaikum Bu Julina Ulfa. Waalaikumsalam Bu Murahibah Purba. Aduh, bagaimana kabarnya Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Perasaan saya sangat senang dan merasa puas karena observasi sudah terlaksana Bu di kelas saya. Alhamdulillah, saya juga melihat demikian Bu Ulfa, bahwasanya observasi saat dilakukan di kelas, saya lihat semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan di pra-observasi ya Bu Ulfa ya. Alhamdulillah Bu. Oke ya Bu, begini Bu, saya melihat di waktu di kelas pembelajaran saat di observasi, saya melihat anak-anak begitu udah semangat, begitu antusias ya ketika saat dilakukan pembelajaran. Saat mengganggu waktunya ya Bu Ulfa ya. Sewaktu pembelajaran di dalam kelas, apa yang sudah Ibu lakukan? Seperti yang saya katakan kepada Ibu kemarin,
Saya melaksanakan pembelajaran itu eh, bersifat pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Bu. Dalam pembelajaran tersebut, yang diferensiasi konten itu pertamanya saya menayangkan video pembelajaran tentang planet-planet. Di dalam video tersebut nampaklah gambar-gambar planet. Ada 8 planet itu ya, Bu, di dalam sistem tata surya kita. Jadi anak-anak di situ menonton gambar planet, dia planetnya masing-masing itu warnanya seperti apa, kemudian ciri-ciri setiap planet itu bagaimana. Jadi itu dari diferensiasi konten tadi, Bu. Sedangkan diferensiasi proses, anak-anak tersebut saya bagi menjadi 8 kelompok. Karena tadi planetnya ada 8, rencana kita kan semalam 8 kelompok kan, Bu. Ternyata siswa saya ada yang nggak datang, Bu. Jadi saya serahkan kepada mereka siapa yang mau 2 planet. Jadi terjadilah 6 kelompok, Bu, dalam pembelajaran tersebut. Jadi ada 2 kelompok yang menyelesaikan 2 planet. Nah, di situ, Bu. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut, setiap kelompok itu menyelesaikan, ada 2 kelompok yang 2 planet dan 4 kelompok lainnya itu 1 planet. Pertama mereka menggambar planet tersebut, kemudian mereka menyebutkan ciri-ciri planet. Kemudian kan, Bu, kami kan karena sudah kelas 6 itu sering pembelajaran itu melalui handphone Android. Jadi karena maklumlah, Bu, dalam keadaan puasa, anak-anak itu pun konsentrasinya pun kan agak apa. Jadi mereka saya perbolehkan untuk melihat Android agar mereka lebih bersemangat lagi, Bu. Jadi mereka melihat ciri-ciri dan gambar dari si planet tersebut untuk dikerjakan di lembar kerja yang sudah saya bagikan gitu, Bu. Kemudian setelah mereka selesai menggambar dan menyebutkan ciri-ciri dari setiap planetnya, mereka maju ke depan untuk menjelaskan, untuk mempresentasikan hasil diskusinya mereka masing-masing ke depan kelas, di depan teman-temannya yang lain. Itulah, Bu, mulai dari konten, kemudian proses dan produknya, Bu. Hasilnya setelah mereka membacakan, kemudian mereka pajangkan hasilnya di mading kelas, Bu. Oke, jadi ya Bu Ulfa, pembelajaran sewaktu di dalam kelas sudah sesuai dengan rencana awal yang Ibu rencanakan, baik dari strateginya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya anak-anak itu Ibu bagi menjadi 8 kelompok. Namun ada kendala, yakni kendalanya tadi ada 1 kelompok yang tidak hadir, ada siswa yang tidak hadir. Jadi sehingga tadi solusi yang Ibu lakukan untuk memberikan tugas tersebut untuk siapa yang bersedia bersedia untuk mengidentifikasi ciri-ciri planet tadi, 2 planet kan gitu. Seharusnya kan 1 kelompok, 1 planet. Nah, dan di situ juga Ibu sudah menerapkan diferensiasi konten dengan menampilkan video, bacaan, gambar planet, tata surya kan begitu ya, Bu. Namun ada juga masih ya, Bu, kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di kelas tersebut. Itulah, Bu, sebagian siswa-siswi itu ada yang dia terus langsung bersemangat maju ke depan. Sewaktu saya suruh mereka maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, ada juga kelompok yang masih enggan karena, Bu, saya dalam menyuruh mereka untuk maju ke depan itu, Bu, saya tidak menunjuk kelompok 1, kelompok 2, saya tidak begitu, Bu. Cuman saya sebutkan siapa yang sudah selesai, siapa yang mau maju. Ditanya sudah selesai, mereka bilang sudah selesai semua, Bu. Cuman giliran suruh maju, ada beberapa kelompok yang masih enggan, sehingga mereka majunya paling belakangan lah, Bu. Nah, begitulah, Bu. Masih dia malu-malu gitu, Bu. Setelah kawannya selesai semua,
baru kelompok mereka yang maju, saling pandang memandang, gitu Bu. Berarti artinya selain pembelajaran yang ada kelompok yang antusias, ada yang Iya Bu. disampaikan dengan ini pembelajaran berdiferensi konten, proses dan produk tersebut, ada juga masih kelompok yang masih enggan untuk presentasi ke depan, Iya. dan masih ada yang malu-malu Malu-malu. nunggu habis giliran baru gitu ya Bu. Iya Bu. Iya. Nah, mengingat dari situasi kelompok yang ada sekedar malu-malu itu, apa nanti rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya mereka itu tidak malu-malu lagi? Untuk tindak lanjut ke depannya Bu, saya ingin mencoba membuat strategi baru. Mungkin strategi saya mungkin Bu yang kurang menarik di mereka. Nanti saya akan membuat strategi baru, dan saya ingin membuat yel-yel gitu Bu, sehingga yang tadinya semangat anak itu kurang, mereka akan lebih bersemangat lagi gitu Bu. Berarti nantinya di kesempatan berikutnya Ibu akan mengganti strategi yang lebih menarik dengan memodifikasi is breaking lah gitu Iya, iya Bu, iya. Nah, selanjutnya izin bertanya lagi ya Bu Ulfa ya. Iya Bu, iya. Nah, pada percakapan dan catatan cakap-cakap kita ini, topik apakah kira-kira yang akan kita bahas ini? Topik yang kita bahas ini yaitu tentang ciri-ciri planet Bu. Ciri-ciri planet dan mengidentifikasi ciri-ciri planet dan menyebutkan ciri-ciri planet di depan kelas. Jadi artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin ya Bu ya, Iya, Bu. mengidentifikasi ciri-ciri planet dan nanti akan dipresentasikan siswa di depan Kelas. kelas. Iya, Gitu. Bu. Nah, itulah topik. Berarti kemudian ada lagi gitu Bu terkait dengan kegiatan tadi, ada lagi nggak yang ingin kita bahas topik kita pada pasca ini? Misalnya kayak seperti tadi kan, siswa yang masih antusias, kurang antusias tersebut kan gitu. Itulah Bu, mungkin ya untuk lebih lanjutnya saya mencari cara lain atau strategi lain supaya siswa itu lebih bersemangat gitu Bu. Boleh saya simpulkan ya Bu Pak, berarti selain dari topik kita tentang mengidentifikasi ciri-ciri planet dan tata surya dan mempresentasikannya di depan kelas, juga topik kita itu adalah memotivasi siswa supaya antusias kembali Iya, untuk iya. bagi kelompok yang masih Ya masih malu-malu malu-malu tadi. tadi. Jadi itulah kira-kira topik yang kita bahas hari ini. Iya. Jadi ada dua ya Bu topik kita pada hari ini. Iya. Baik ya Bu Ulfa, terkait dari topik kita tadi, ada siswa kita yang masih malu-malu untuk maju ke depan, ya kan gitu ya Bu ya. Rencana tindak lanjut yang akan kita Ibu sampaikan ke depannya apa lagi Bu? Selain daripada mengganti strategi yang memodifikasi SBK gitu. Saya rasa cukup itu aja dulu Bu. Berarti Ibu akan meningkatkan kembali dengan memotivasi siswa tersebut tadi dengan memodifikasi strategi pembelajaran dengan ice breaking gitu ya. Yang masih itu aja lah dulu yang akan diterapkan di depannya. Iya. Oke, jadi kira-kira nanti apakah ada hal atau seseorang itu yang Ibu ajak untuk membantu Ibu melakukan strategi ini? Mungkin nanti saya akan mengajak kolaborasi teman sejawat saya dan mencari informasi dari Google dan YouTube gitu Bu. Oke, jadi bagus itu Bu, bisa juga kan ke rekan sejawat Ibu, misalkan guru mapel ya Bu ya, guru PJOK atau guru agama juga boleh Bu, karena itu terkait, bisa juga dikaitkan dengan pembelajaran tentang makhluk ciptaan Allah itu dari langit kan gitu. Oke, jadi saya kira mantap sekali yang udah Ibu lakukan dengan hal-hal yang sudah disampaikan di dalam kelas tadi, dan di sini juga saya menilai
melihat dari hasil lembar observasi saya sewaktu saya melakukan observasi di kelas, saya juga melihat semua yang Ibu lakukan tadi memang sudah ada, baik itu diferensiasi konten, proses, produk. Ibu di dalam kelas sudah menayangkan video pembelajaran tentang planet, sudah menampilkan foto-foto tentang planet-planet dan tentang surya. Kemudian juga ada Ibu, saya lihat menyediakan bahan bacaan, dan juga Ibu sudah melampirkan LKPD, memberikan LKPD kepada siswa sesuai dengan kelompok dan jenjang mereka masing-masing. Nah, untuk diferensiasi produknya juga saya lihat mereka sudah berani tampil mempresentasikan ke depan dan menempelkan LKPD mereka, saya lihat ya ke depan kan gitu. Kemudian meskipun ada tadi ya yang masih sedikit malu-malu, tapi mereka juga tetap menghasilkan produk dan maju ke depan. Walaupun mereka masih malu, tapi mereka akhirnya tampil juga. Jadi secara keseluruhan yang saya observasi di kelas itu, dari tujuan pembelajaran dan strategi yang Ibu ingin sampaikan di awal kita di sudah saya lihat hampir 100% itu sudah tersampaikan semua secara keseluruhan. Jadi itu untuk observasi penilaian saya di kelas. Jadi untuk itu ya Bu Pa, kita sepakati ya Bu Pa di sini ya tentang hasil pasca observasi kita ini. Tapi mohon maaf sebelumnya loh Bu Pa udah mengganggu waktunya ini. Ya nggak apa-apa Bu. Nah ini Bu, kita tanda tangan ini supaya untuk nanti bukti bahwasanya kita sudah melakukan observasi sebagai tugas saya Bu selaku calon guru penggerak untuk dibuktikan kepada pengajar praktek saya dan di fasilitator saya di RMS Bu Ulfa. Mohon kesediaannya Bu Ulfa, tanda tangan sini ya Bu. Terima kasih loh Bu Ulfa sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu, Ibu Purba. Nanti kalau ada observasi berikut saya bersedia loh Bu diajak supaya kita saling kolaborasi di kelas ya kan Bu ya. Nah, saya yakin Ibu mampu menghadirkan strategi yang baru dengan modifikasi S-Briefing tadi. Saya tunggu hasilnya loh Bu. Saya yakin bisa. Oke, Bu Ulfa, mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.